Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitariani dan teman saya Siti Khotimah. Kami di sini akan sedikit menjelaskan presentasi tentang sistem digestif. Sebelumnya kami dari kelas biologi F semester 5 dengan mata kuliah fisiologi hewan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu digestif. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu poin-poin yang pembahasan kali ini. Poin pertama adalah pengertian digesti itu sendiri, dan yang kedua adalah 4 mekanisme makan utama hewan. Ketiga adalah kompartemen pencernaan, dan yang keempat adalah organ-organ yang terspesialisasi dalam sistem pencernaan mamalia. Pertama, itu pengertian digesti sendiri. Digesti sendiri itu artinya pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah tahap kedua dari pengolahan makanan, di mana makanan itu dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk bisa diabsorpsi oleh tubuh. Dalam tahap ini pun tidak langsung diabsorpsi, karena ada beberapa seperti protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak, dan fosfolipid dalam makanan itu harus bantuan dengan enzim juga. Molekul-molekul ini juga terlalu besar untuk melewati membran dan memasuki sel-sel hewan. Selanjutnya ini ada 4 mekanisme makan utama hewan. Pertama adalah pemakan substrat, kedua adalah pemakan suspensi, dan yang ketiga pemakan cairan, yang terakhir adalah pemakan bongkahan. Pemakan substrat sendiri itu seperti contohnya pada ulat yang memakan dedaunan, sedangkan pemakan selanjutnya adalah pemakan suspensi, di mana yang menyaring partikel-partikel makanan kecil dari air. Tiga adalah pemakan cairan, yaitu yang menghisap cairan kaya nutrien dari inang yang hidup, contohnya adalah nyamuk. Pemakan bongkahan itu bagian hewan yang besar termasuk manusia memotong makanan yang relatif besar. Kita lanjut ke kompartemen pencernaan. Di sini ada 2, yaitu digesti intraseluler dan digesti ekstraseluler. Jadi pencernaan intraseluler ini tuh biasanya dimulai setelah menelan makanan padat, itu melalui fagositosis, atau memakan cair itu melalui pinositosis. Pada digesti intraseluler, di mana vakuola makanan yang baru terbentuk menyatu dengan lisosom, organel yang mengandung enzim hidrolitik menyatu. Organel ini mempertemukan makanan dengan enzim, sehingga pencernaan dapat berlangsung dengan aman di dalam kompartemen yang diselubungi oleh membran pelindung. Pencernaan ini itu seluruh makanan itu melalui intraseluler. Sedangkan digesti ekstraseluler itu kompartemen-kompartemennya bersambung dengan bagian tubuh luar hewan. Kebanyakan pencernaannya dengan bukaan yang tunggal, seperti gastrovaskular itu berfungsi dalam digesti serta didistribusikan nutrien ke seluruh tubuh. Itu sedangkan hewan yang memiliki saluran pencernaan yang membentang di antara 2 bukaan, itu mulut dan anus, itu disebut saluran pencernaan yang lengkap atau biasa disebut dengan kanal alimentaris. Ini gambar-gambar yang tadi ya, bahan makanan dan cara makan. Itu kita bisa lihat ulat di sini memakan daun, salah satu pemakan substrat. Pemakan bongkahan itu ular yang makan hewan ternak, dan pemakan suspensi itu pemakan partikel yang lebih kecil pada air. Cairan itu contohnya nyamuk yang menghisap darah. Kita biar lebih jelas lagi, di sini ada beberapa contoh hewan. Digesti pada hidra itu dimulai dari rongga gastrovaskular dan diselesaikan secara intraseluler setelah partikel-partikel makanan kecil ditelan oleh sel-sel yang terspesialisasi dari gastrodermis. Sedangkan cacing tanah itu kanal alimentaris mencakup faring berotot yang menghisap makanan melalui mulut.
di mana makanan melewati esofagus dan disimpan serta dibasahi di dalam tembolok. Digesti mekanis terjadi di dalam empedal yang berotot dan mengelilingi makanan dengan bantuan pasir dan kerikil yang berukuran kecil. Sedangkan pada belalang itu memiliki 3 ruang utama. Pertama, pencernaan perut depan dengan esofagus dan tembolok, perut tengah, dan perut belakang. Makanan dibasahi dan disimpan di dalam tembolok. Sebagian digesti terjadi di dalam perut tengah dan lambung, yaitu kantong-kantong yang membentang dari permulaan perut tengah berfungsi dalam digesti dan absorpsi. Sedangkan pada burung, ini contoh keempat, memiliki 3 ruang yang terpisah, tembolok, lambung, dan empedal. Tempat makanan digiling dan diaduk-aduk sebelum diteruskan ke dalam usus. Pada sebagian burung itu digesti kimiawi dan absorpsi nutrien terjadi di dalam usus. Oke, lanjut. Ada digesti mamalia. Pertama adalah rongga mulut. Karena digesti di sini itu melalui dari gigi ya, dimana makanan itu mulai dipotong, diremukkan dan digiling. Lalu ada ludah di sini itu untuk apa ya? Salah satunya untuk melindungi juga si bagian mulut, sekaligus digesti atau pencernaan secara kimiawi. Dan ludah ini juga memiliki enzim amilase untuk menghidrolisis pati dan glikogen untuk menjadi polisakarida yang lebih baik dan disakarida maltosa. Selanjutnya itu organ selanjutnya itu adalah esofagus, di mana esofagus di sini itu menghubungkan faring dengan lambung atau jalannya makanan tersebut. Sementara trakea itu mengarah ke paru-paru. Ketika menelan ke telapak kartilago itu disebut juga epiglotis, mencegah makanan memasuki trakea dengan menutupi glotis pita-pita suara dan bukaan di antara pita-pita tersebut. Selanjutnya adalah digesti di lambung. Tugas utama lambung adalah menyimpan makanan dan meneruskan digesti. Digesti kimiawi di lambung, 2 komponen getah lambung melangsungkan digesti kimiawi. Salah satunya adalah HCl yang merusak matriks ekstraseluler yang menyatukan sel-sel dalam daging dan material tumbuhan. Dalam lambung terdapat enzim pepsin, enzim untuk mencerna protein ya. Pepsin juga paling baik bekerja di lingkungan asam. Dengan memutuskan ikatan-ikatan peptida, pepsin juga membelah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil. Oke, selanjutnya itu ada digesti di usus, di mana bagian 25 cm pertama itu adalah usus halus membentuk duodenum, persilangan 2 jalur utama dalam digesti. Selanjutnya itu ada usus halus juga. Pelapis epitel duodenum adalah sumber beberapa enzim-enzim pencernaan. Sebagian enzim-enzim tersebut itu diekspresikan ke dalam lumen duodenum, sementara yang lainnya itu terikat di permukaan sel-sel epitel. Selanjutnya adalah sekresi pankreas. Sekresi pankreas ini tuh pankreas yang membantu digesti kimiawi dengan menghasilkan larutan basa yang kaya bikarbonat serta sejumlah enzim-enzim. Bikarbonat ini menetralisasi keasaman dan bertindak sebagai buffer. Selanjutnya itu produksi empedu di hati. Digesti lemak-lemak dan lipid-lipid yang lain dimulai di dalam usus halus dan mengandalkan pada produksi empedu, yaitu suatu campuran zat-zat yang dibuat di dalam hati. Empedu juga mengandung garam-garam empedu yang bekerja sebagai deterjen pengemulsi dan membantu dalam digesti dan absorpsi lipid-lipid. Ini kita bisa lihat